Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Zofri dengan NIM 2210932016. Saya merupakan mahasiswa program S1 Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas pemodalian sistem dengan studi kasus krisis minyak goreng di negeri kaya sawit. Lebih lengkapnya mengenai studi kasus ini dapat diakses pada link berikut. Langkah pertama dalam penyelesaian masalah menggunakan pemodelan sistem yaitu membuat rich picture diagram. Pada rich picture diagram ini menampilkan permasalahan utama dari studi kasus, yaitu kelangkaan minyak goreng. Unsur-unsur yang terlibat dari kelangkaan minyak goreng juga dijelaskan diantaranya yaitu kenaikan harga CPO yang mengakibatkan gangguan pasokan bahan baku dalam produksi minyak goreng. Yang kedua yaitu kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah yaitu HET atau harga eceran tertinggi untuk minyak goreng curah justru mengakibatkan minyak goreng semakin langka dan membuat warga mengantri panjang. Unsur yang terlibat berikutnya itu terungkapnya ada pelaku penimbunan dan penyelundupan minyak goreng. Unsur selanjutnya juga ada penerbitan persetujuan ekspor kepada eksportir yang tidak memenuhi syarat. Unsur yang berikutnya yaitu minimnya peran pemerintah dalam menjaga stok dan sistem stok juga harus diperbaharui. Dan unsur yang terakhir yaitu CPO yang diolah melalui distribusi yang sangat panjang, sehingga proses pengawasan dari pemerintah pun krusial untuk dilakukan. Berikutnya itu mengidentifikasi gejala atau symptoms. Pada studi kasus ini teridentifikasi gejala yang pertama yaitu harga minyak goreng melonjak hingga 20.000 per liter pada tahun 2021 hingga 2022. Yang kedua itu meskipun ada kebijakan harga eceran tertinggi, pasokan minyak goreng tetap langka. Yang ketiga itu distribusi minyak goreng dari produsen ke konsumen terganggu. Yang keempat itu terungkap adanya pelaku penimbunan dan penyelundupan yang memperburuk kelangkaan harga. Dan yang terakhir, subsidi yang diberikan pemerintah tidak mampu mengatasi kelangkaan pasokan dan kenaikan harga. Berdasarkan identifikasi gejala atau symptoms dan picture diagram sebelumnya dapat dirumuskan masalah pada studi kasus ini yaitu kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng disebabkan oleh kegagalan dalam pengawasan distribusi, implementasi kebijakan yang tidak konsisten, serta praktik penimbunan dan penyelundupan yang memperburuk keadaan. Pemangku kepentingan pada studi kasus ini yang pertama itu problem owner atau pengambil keputusan yaitu pemerintah, yang kedua ada problem customer yaitu masyarakat Indonesia, problem user yaitu produsen minyak dan problem solver yaitu pemerintah Indonesia dan peneliti ekonomi. Berdasarkan studi kasus ini dapat diformulasikan formulasi matematika dengan variabel keputusan sebagai berikut dan parameter sebagai berikut. Formulasi yang terbentuk yaitu fungsi objektif dari studi kasus ini untuk meminimalkan kelangkaan minyak goreng dengan formulasi minimasi K sama dengan D dikurang S dikurang T dengan batasan-batasan sebagai berikut. Selanjutnya itu verifikasi model. Dari model fungsi yang sudah dibuat sebelumnya perlu diverifikasi dengan metode yang pertama yaitu uji dimensi atau satuan. Pada uji dimensi ini, contohnya itu pada fungsi objektif, hasil dari uji dimensi menampilkan bahwa satuan dari fungsi objektif itu konsisten atau dalam ton. Dan berikutnya, pada batasan harga juga hasil dari uji dimensi menampilkan bahwa satuan dari fungsi matematis batasan harga konsisten yaitu dalam rupiah per liter. Metode verifikasi yang kedua itu uji titik ekstrem. Uji ini menguji model dengan skenario ekstrem. Contohnya, jika S sama dengan 0 atau tidak ada pasokan, maka kelangkaan meningkat secara signifikan sesuai dengan logika. Berikutnya yaitu validasi model. Validasi model ini menggunakan asumsi data dengan data permintaan, pasokan, penimbunan, dan efisiensi kebijakan. Didapatkan hasil dari perhitungan kelangkaan itu sebesar 100 ton. Diharapkan dengan adanya formulasi matematis ini, pemerintah dapat lebih aktif dalam mengurangi kelangkaan setelah mengetahui parameter-parameter apa saja yang menyebabkan kelangkaan itu menjadi besar. Terakhir yaitu kesimpulan.
Krisis minyak goreng di Indonesia pada tahun 2022 hingga 2023 disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor utama. Di antaranya itu ada kenaikan harga CPO di pasar internasional. Selain itu, kebijakan pemerintah seperti penetapan harga eceran tertinggi juga justru memperparah kelangkaan pasokan. Praktik ilegal seperti penimbunan dan penyelundupan juga memperburuk situasi. Sementara distribusi yang tidak efisien menyebabkan ketimpangan stok di berbagai daerah. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan pemudahan sistem untuk mengetahui model dari masalah. Model dapat dibuat dalam formulasi matematika yang mempertimbangkan efisiensi kebijakan, kapasitas distribusi, dan permintaan pasar. Model matematika yang diuji menunjukkan konsisten dalam menganalisis kelangkaan berbagai skenario ekstrim, sehingga dapat disimpulkan diperlukan adanya perbaikan sistem pengawasan dan distribusi untuk mencegah terulang krisis serupa. Sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.